له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sangat kita hormati bersama Ayahanda Haji Jemati, Sekretaris PDM Kota Surabaya. PJ ya, PJ. Sementara, okay. Rekan-rekan Badan Pengurus Lasismo Kota Surabaya, Bapak Manajer Lasismo Kota Surabaya, dan rekan-rekan relawan Lasismo Kota Surabaya yang sangat saya hormati, yang tak lupa terkhusus kepada Bapak Takmir, baik itu ketua panitia kurban atau sekretaris dan sebagainya yang sangat saya hormati pula. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka memang rapat koordinasi khusus, karena memang di tahun ini adalah tahun perdana mungkin ya untuk koordinasi akan terkait kurban, kegiatan kurban kita yang selama ini memang kita sendiri-sendiri, tiap wilayah bermacam-macam teknisnya dan menurut situasi kondisinya masing-masing. Maka dari itu kita terkait dengan hasil rakorsus rapat koordinasi khusus kemarin di Lasismo wilayah Jawa Timur yang tanggal 24 itu menghasilkan beberapa hal yang perlu seluruh kaum di Surabaya ini perlu bersinergi dan perlu sama-sama mendukung supaya memang tadi yang disampaikan Abah Marzuki tadi, memang Muhammadiyah itu kelihatannya besar, tetapi ketika hal-hal yang seperti itu ya sendiri-sendiri begitu. Maka dari itu ini pentingnya kita berkolaborasi, bersinergi. Maka dari itu Bapak sekalian yang saya hormati, saya langsung saja terkait dengan hasil rakorsus kemarin itu. Untuk program kurban sebenarnya di Lasismo itu ada dua model Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kurban kemasan berbasis kemanusiaan. Kurban kemasan berbasis kemanusiaan. Yang kedua kurban konvensional. Nah, yang pertama kurban kemasan berbasis kemanusiaan itu berupa yang pertama rendangmu, yang kedua itu kornetmu, dan yang ketiga adalah baksomu. Ini dalam bentuk kemasan. Ini dalam rangka ketahanan pangan bahasanya gitu. Terus yang kedua adalah modelnya kurban konvensional yang biasa kita kerjakan itu namanya kurban konvensional yang selama ini kita kerjakan itu. Maka dari itu perlu dukungan ketika Lasismo wilayah, Lasismo pusat mempunyai program untuk yang pertama tadi, yaitu kurban kemasan, di mana dalam bentuk kemasan ini untuk ketahanan pangan dalam rangka beberapa waktu ke depan. Sehingga berupa rendangmu tadi kan dalam bentuk kemasan. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya Mas Dedi ya. Berupa kemasan. Seperti mungkin insya Allah saya yakin Bapak sekalian sudah pernah tahu begitu. Nah, yang kedua kalau kurban konvensional itu seperti yang kita lakukan, penyembelihan biasa. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, kita berharap di tahun ini karena memang Lasismo daerah ini ada target dari
Lasismu wilayah Jawa Timur, sehingga kurban lasis kurban kemasan itu sebenarnya untuk target di Surabaya, daerah Surabaya, kota Surabaya ini targetnya itu 406 juta 20.000. Nah, kalau tahun kemarin kita mencapai 338 juta. Untuk yang tahun ini diharapkan kita itu kota Surabaya itu mencapai 406 juta 20.000. Maka dari itu Bapak sekalian, ini perlu dukungan dari seluruh kaum yang ada di Surabaya. Maka dari itu, kalau kurban konvensional nanti saya jelaskan yang kedua. Untuk kurban yang pertama, kurban kemasan ini untuk mencapai target itu. Nah, kita kemarin koordinasi dengan bapak-bapak PDM, begitu pula dengan koordinasi dengan lembaga majelis PDM Kota Surabaya. Insya Allah sepakat untuk menaikkan trustnya Lasismu Kota Surabaya dengan cara kita sampai pada target yang disampaikan oleh pimpinan wilayah Jawa Timur. Nah, maka dari itu ya. Oke. Nun saya berdiri. Nah, ini yang pendapatan yang kemarin. Oke, 2024. Sehingga target yang sekarang ini tahun ini dinaikkan 20%. Sehingga yang kemasan, pendapatan kurban kemasan 2024 ini pendapatannya kemarin 284 juta 350. Ini kode saja 9 itu. Nah, untuk tahun ini kita dinaikkan oleh wilayah itu 20%-nya 341. Dan pendapatan untuk kurban kemasan Palestina tahun kemarin 18 juta, dinaikkan untuk sekarang 21 juta 600.000. Dan untuk yang konvensional ini 36 juta kemarin, dinaikkan menjadi 43 juta 200.000. Nah, total seluruhnya untuk target semuanya itu 406 20.010 rupiah. Nah, maka dari itu ini perlu sinergi bersama yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua PDM Kota Surabaya. Ini tidak akan mencapai target segitu kalau kita tidak bersinergi aum-aum yang ada di Surabaya. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, ini data kita sebenarnya. Jadi memang masjid, sekolah itu sudah ada KLL. Ada beberapa sekolah masjid ada yang sudah KLL. Kalau masjid ini masih 2. Ustadz Imam Safari nanti mungkin bisa memberikan ini ya, untuk masjid-masjid bisa mendirikan KLL. Yang kedua, sekolah itu banyaknya SD, SMP, SMA itu Muhammadiyah itu 54. Tapi yang punya KLL hanya masih 15, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu ini penting bagi kita nanti juga KLL, karena memang KLL baru tahun ini kita sosialisasikan manfaat, fungsi dan segala macamnya. Nah, untuk PCM ini masih ada 9 PCM, padahal ada 32 PCM. Yang KLL-nya sudah berdiri itu ada 9. PDA, pimpinan daerah Asia, masih 1. Yang PRM sudah mendirikan PRM-nya itu, KLL PRM itu masih 5 dari sekian banyak PRM yang ada di Surabaya. Maka dari itu, untuk lebih detailnya, kita pinginnya adalah sinergi yang pertama, sebagaimana instruksi dari wilayah, di mana
semua ikut berpartisipasi untuk mendukung program-program Lasismu wilayah. Maka dari itu, Bapak sekalian, kita berharap dengan adanya pertemuan ini nanti bisa, mungkin setelah ini bisa dilanjut dengan diskusi ya, diskusi terkait seperti apa begitu. Karena memang di paket rendangmu, paket kemasan ini ada paket rendangmu, kornetmu, baksomu tadi yang saya sampaikan. Ini setiap masjid, setiap aum yang ada di Surabaya ini diharapkan ikut berpartisipasi minimal satu paket. Minimal satu paket. Satu paketnya itu mulai dari 3 juta sampai 5 juta. Minimal satu paket yang terendah mawon gitu. Berarti 3 juta. Ini benefitnya apa? Yang didapat. Yang didapat nanti benefitnya itu nanti bisa di-share ya Pak Dedi terkait dengan flyer-flyer kita itu. Benefit untuk yang kemasan 3 juta itu mendapatkan 18 kaleng rendangmu. Nah, maka dari itu kalau misalkan tadi 180 masjid yang kita itu bisa bersinergi untuk menuntaskan target itu, insya Allah tercapai untuk target-target itu. Begitu pula dengan aum. Bahkan kalau tadi ini targetnya juga luar biasa ya, dengan kalau semuanya ya. Karena memang nanti terkurangi. Sekolah tadi kan 54 terkurangi 15. Berarti kalau sekolah atau masjid yang sudah ada KLM-nya cukup 1 mawon. Artinya kalau masjid misalkan Al-Mufidah itu kan sudah ada KLL-nya. Berarti minimal cukup 1 paket mawon. Dan tidak pakai dari KLL Al-Mufidah ada, dari Masjid Al-Mufidah ada, biar tidak double, nggak apa-apa. Kalaupun double, boten masalah. Begitu. Nah, begitu pula dengan aum-aum yang lain. Insya Allah juga LKSA, Panti juga, insya Allah semuanya yang 28, insya Allah kemarin sudah sepakat. Nah, maka dari itu ini yang rendangmu, yang paket berbasis kurban kemasan. Bisa boleh mengambil paket rendangmu boleh, baksomu boleh, atau kornetmu juga boleh. Karena nanti juga sudah ada berapa untuk benefit sohibul kurban itu sudah ada semua, begitu. Nah, untuk yang ini nanti monggo, apakah nanti itu di atas namakan dipromosikan kepada jamaah, monggo silakan. Yang terpenting kalau bisa minimal dari setiap masjid itu dapat berkontribusi, berkontribusi untuk mengikuti program ini, begitu. Terus yang kedua yaitu kurban yang konvensional. Kurban konvensional ini yang biasa kita lakukan, Bapak-bapak sekalian. Nah, di mana kita berharap, karena sebenarnya karena sebenarnya sementara ini kita tidak pernah, laporan itu tidak pernah menjadi satu di daerah ataupun di wilayah. Maka diharapkan mulai tahun ini kita menjadi satu, sehingga kita kemarin ketika koordinasi mencari yang lebih mudah dulu, karena memang ini perdana. Pasti insya Allah yang namanya perdana ini nanti pasti banyak timbul pertanyaan-pertanyaan, loh piye kan begitu. Maka dari itu Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin nanti dilanjut dengan diskusi. Untuk yang kurban konvensional ini kita ada timeline tanggal 28 kemarin dari PDM,
tanggal 28 misalkan begini, Masjid Al-Mufidah, okay, Masjid A, Masjid Al-Mufidah misalkan, itu sampai tanggal 28 perolehan keuangan kurban misalkan 100 juta. 100 juta. Nah, kita berharap 100 juta itu dimukoyatkan, dititipkan ke Lasismu daerah. Okay. Bahasanya mukoyat, titipan, tetapi nanti kita kembalikan 100%. Kita kembalikan 100%. Misalkan 100 juta dikirim, ditransfer bahwa kurbannya Al-Mufidah 100 juta. Maksimal dari pengembalian itu dari kita, dari daerah itu sehari 2 hari. 2 hari maksimal itu sudah kembali 100%, Pak. Kalau 100 juta tetap 100 juta. Kita kembalikan. Ini dalam rangka laporan rekening kita, Lasis itu kan nanti ada audit dari wilayah. Nah, maka dari itu ini harus ada masuk dan keluarnya. Begitu. Insya Allah kita jamin, okay, karena memang keuangan kurban itu juga mulai sekarang mungkin sudah ada yang dibelanjakan. Begitu, sudah mulai belanja segala macamnya. Nah, ini setelah berapapun dari panjenengan itu, ya kan, kita sampai tanggal 28, maksimal sampai tanggal 28, itu dimasukkan ke rekening daerah, kita kembalikan maksimal 2 hari setelah itu, kita kembalikan ke panjenengan 100%. Ini hanya untuk laporan saja. Dan bagaimana nanti laporan panitia kurban tiap masjid? Kita berharap untuk tahun ini kita berharap bahwa laporan kita semua ada laporan. Sehingga misalkan lebih dari tanggal 28 itu kan biasanya masih ada masuk, atau nanti sampai akhir-akhir di malam hari raya, bahkan pas hari H itu juga masih ada orang yang mengantar jemaah kita yang berkurban. Silakan, itu nanti dimasukkan dalam laporan kepanitiaan. Nah, setelah 1 minggu biasanya kan sudah selesai untuk laporannya itu kita berharap dari masjid Aum yang mengadakan kegiatan kurban itu, tolong diserahkan laporannya di Lasismu Kota Surabaya. Insya Allah kita akan istilahnya bukan seperti diaudit gitu, tidak ya. Jadi istilahnya itu supaya laporan itu menjadi satu, nanti kita laporkan ke daerah, ke wilayah maksud saya. Itu. Ya mungkin sementara demikian. Nanti kita lanjut untuk diskusi, dan barangkali ada dari Pak Manajer Lasis bisa ada tambahan, atau Pak Eko? Monggo, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak, saya mohon izin ya. Jadi saya mohon izin berdiri menambahkan beberapa poin-poin dari Pak Rafiq tadi, mulai dari kegiatan angel iki rek. Oh ala kuali. Koyo nang YouTube. Mohon izin untuk menambahkan beberapa hal, karena bapak-bapak tadi itu mau ke PDM itu lewati tutup kabeh gitu. Nggih Pak, tapi masih semangat gitu. Masih semangat insya Allah. Kenapa Lasis ataupun juga PDM Surabaya mengumpulkan bapak-bapak sekalian, para takmir, untuk koordinasi dan rapat khusus, rapat koordinasi khusus berkaitan dengan kurban. Kali ini memang tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua Panitia, Pak Rafiq, target di Surabaya, khususnya Muhammadiyah Surabaya melalui Lasismu Surabaya, itu ada 406 juta rupiah.
Lah, lalu bagaimana? Kalau kita melihat potensi yang ada di Surabaya, kalau kita data seluruh pengkurban maupun juga perolehan kurban dari masjid-masjid Muhammadiyah maupun juga amal usaha Muhammadiyah, sekolahan, panti asuhan, itu lebih dari miliaran, lebih dari 1 M. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita data, tadi pun juga sampaikan oleh Pak Robik, mungkin ada beberapa usulan terkait dengan mukoyat ya, dititipkan untuk sementara untuk mencapai perolehan. Nah, jadi hari pengorbanan biasanya wah agak susah Ustadz, karena apa? Kita itu sudah beli, kita sudah DP. Lah kalau kita dananya dihitungkan ke lazismu rodok susah lah. Kita diskusikan bareng-bareng. Lah, jadi yang dimaksud itu Bapak-bapak, para ustadz dan juga para takmir udah hari apa gitu mendekati hari H gitu ya, mendekati hari H ataupun disepakati kapan gitu ditransferkan ke lazismu Surabaya. Lah, sore ataupun besoknya dikembalikan 100%, tidak ada potongan sama sekali. Gunanya untuk apa? Bapak mentransfer semisal mukhayat untuk sapi ya, sapi harganya 25 juta, ditransferkan ke lazismu Surabaya. Habis itu besoknya dikembalikan untuk beli hewan kurban. Jadi hanya lewat saja. Kenapa demikian? Karena untuk mendata perolehan yang ada di Surabaya, khususnya masjid-masjid Muhammadiyah se-Surabaya. Jadi seperti itu. Paham nggih Pak? Bapak nggih, insya Allah memang agak susah-susah tapi mudah. Nah, tapi dengan koordinasi bersama. Agak susah Ustaz. Nah, kita nanti akan berdiskusi berkaitan dengan hal itu. Itu mukoyatnya. Jadi pagi dihitungkan, sorenya langsung dikembalikan. Semisal ada 3 juta dan lain sebagainya. Lalu tadi ada beberapa sampaikan Ustadz Rafiq bahwasannya ada kurban kemasan. Dalam hal ini kemasannya ada 3 macam Bapak. 1 rendangmu, 2 kornetmu, yang ketiga baksomu. Nah, jadi kalau kita telaah beberapa waktu yang lalu, yang paling sering kontribusi maupun juga aktif dalam kurban ini Masjid Al-Mufidah Ketintang nih. Nah, jadi ada beberapa masjid memang mestorkan ke Surabaya, lazismu Surabaya untuk kurban rendangmu, kurban kemasan. Kalau Covid kemarin itu banyak sekali kurbanmu, tapi sekarang masanya sudah tidak Covid, menyembelih di masjid sendiri-sendiri. Lalu bagaimana? Apakah bisa kita berkoordinasi maupun juga bersama-sama untuk mensukseskan atau capaian di lazismu Surabaya, khususnya Muhammadiyah Surabaya dengan target yang sekian itu? Nah, mungkin bapak-bapak para takmir gaya opo. Nah, semisal ini feedback dari bapak-bapak sekalian untuk masjid ya. Bapak mungkin tahu, lazismu itu terkenal dengan baksomu. Kita gratis ratusan ribuan bakso porsi ya diberikan kepada masyarakat. Dari mana? Dari hasil hewan kurban. Ada yang rendangmu mungkin dinikmati oleh sebagian. Kalau kita ada bencana ya, dikirim melalui Palestina, ada kurban ada bencana alam, gempa dan lain sebagainya, yang makanan cepat saji yang diberikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk membantu korban bencana alam itu apa? Rendangmu. Nah, akan tetapi kalau hari ini ataupun masa-masa yang bisa dinikmati oleh banyak orang itu apa? Baksomu. Semisal masjid mana? Masjid At-Taqwa mau bakti sosial, pengajian Ahad pagi ataupun apa, wah mau ngadakan bersama-sama lazismu Surabaya bagi-bagi bakso. Nah, bagi-bagi bakso, ajukan ke lazismu Surabaya. Nanti tim kami ya kerjasama dengan masjid untuk memberikan bakti sosial, bagi-bagi bakso. Berapa porsi? Oh 500. Nah, karena apa? Ada feedback, ada kerjasama antara takmir ataupun masjid-masjid Muhammadiyah. Karena satu sapi ataupun senilai berapa juta, 25 ataupun 21 juta dihitungkan ke lazismu Surabaya. Mas Dedi, tadi saya kirim kalau 1 sapi ataupun 3 berapa yang didapatkan kalau bakso? Sama Sama ya? 18 kalau 3 juta.
Ya, kalau 3 juta, semisal ini di masjid mana gitu ya, masjid A. Kalau urunan sapi kan pitu, ada 7, mungkin 3 jutaan. Ternyata mek terkumpul cuma 2, mek kumpul ikut tok, mas 2 pengkurban. Lagi opo? Nah, bisa nanti gabung dengan Lazismu Surabaya, kurban kemasan. Nah, jadi seperti itu. Nanti monggo kita diskusi bareng-bareng, kita sama-sama berfastabihul khairat. Lalu saya sampaikan juga yang terkait dengan patungan untuk baksomu, rendangmu dan lain sebagainya. Kalau 3 juta hak pengkurban itu 18 pak. Isinya mungkin 100 atau 50 pentol ya. Kurang lebihnya segitu. Nah, sama dengan rendangmu. Kalau rendangmu 3 juta itu dapat 18 kaleng. Tetapi kalau bapak wis 3 juta itu dapat 18 pack bakso pentol itu. Nah, jadi kenapa kok kita berkoordinasi ya? Jadi agar bisa berfastabihul khairat. Lalu berikutnya apalagi ya? Kalau sudah berkaitan dengan kemasan tadi sudah jelas nggih Bapak-bapak. Mungkin lalu bagaimana prosesnya, prosedurnya? Nanti mungkin Pak Dedi maupun juga Pak Rofik menjelaskan atau Pak Eko juga menjelaskan. Jadi kita sama-sama berkaitan dengan kurban. Kami pun juga dari Lazismu menyampaikan kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masjid-masjid Muhammadiyah Surabaya dalam menghadapi kurban ini. Kira-kira apa? Semisal, Mas Rosid, masjid ini itu butuh yang namanya terpal. Nah, terpal. Butuh yang namanya apa ya? Timbangan. Nah, ini ada Lazismu. Ajukan Bapak-bapak, ajukan itu. Nah, mungkin ada usulan dan lain sebagainya. Saya tadi mikir, lek iso iki ya bareng-bareng. Beberapa waktu yang lalu marbot kita kumpulkan, kita berikan sembako ya dan lain sebagainya. Lalu kita insya Allah waktu dekat ini ada beberapa masjid yang mengajukan kursi sholat, ajukan ke Lazismu. Nah, insya Allah kita ada program kursi sholat yang sepuh-sepuh itu. Lah kalau nggak ada yang mengajukan ya gaya apa Lazismu ini? Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu ya tambahannya. Jadi mungkin ada Pak Jemati maupun juga Pak Eko, Mas Eko, sekretaris panitia untuk menambahkan. Mungkin itu nggih Bapak-bapak, monggo kita diskusi bersama-sama. Jadi ada kesempatan berbuat kebaikan, berfastabihul khairat dalam mencapai target kita bersama-sama. Demikian saya sampaikan atau kembalikan ke Pak Rofik maupun juga Pak Eko. Besaran nominal yang ada. Jadi kami ini adalah program turunan dari pusat, Pak. Jadi di pusat itu yang menentukan jumlahnya, nominalnya berapa kaleng yang akan didapat oleh sohibul kurban, begitu nggih. Nah, lalu kemudian ini ada bakso tadi ya, pentol itu tadi. Gambarnya mana Mas Dedi ya? Lah, gambarnya kemasannya seperti ini. Lah, yang rendang kurang lebih seperti yang di depan ini Bapak Ibu. Jadi nanti sudah disampaikan oleh Pak Rofik itu tadi, yang paling kecil itu 3 juta. Jadi nanti 3 juta pengkurban dapat apa? Yaitu tadi hak pengkurban ada 18. Kemudian ada juga yang paling besar itu adalah 50 juta. Itu adalah kurban korporat. Jadi nanti tempelan di kemasan rendangmu ini ada logo masjidnya jenengan. Jadi kalau yang 50 juta itu custom Pak. Jadi nanti kita akan cetak sendiri dari pabriknya. Itu langsung ada logonya amal usaha atau masjidnya jenengan. Mohon maaf ngapunten, ada Al-Mufidah di sini? Belum hadir. Belum hadir ya? Al-Mufidah Ketintang, monokromo. PCM monokromo belum hadir nggih. Mungkin itu tambahan dari saya Bapak Ibu.
Nggak ada ibu-ibunya di sini ya, yang belakang ya. Bapak-bapak, jadi nanti kita lebih ke diskusi, nanti apa yang ditanyakan oleh panjenengan, ketika nantinya ditanyai oleh jamaah yang ada di masing-masing masjid dapat menjawab. Lalu kemudian yang dana titipan atau dana mukoyat yang disampaikan oleh Pak Rafiq tadi, itu kita itu setiap tahun periode sebelumnya Pak, jadi dihimpun secara nasional, turun ke regional, tingkat provinsi, turun ke tingkat kota. Lah kita beberapa tahun terakhir itu di Surabaya itu kalah Pak, jumlahnya, kurbannya sama daerah-daerah sekitar kita, sama daerah-daerah lain Surabaya ini. Karena itu tadi yang disampaikan, kita itu di Surabaya, ngapunten, wong-wong Muhammadiyah itu pinter kerja tapi belum bisa bekerja sama, sehingga tadi itu untuk menghimpun, mencatat agar nanti bisa konsolidasi data yang diperoleh Muhammadiyah se-Surabaya ini kurbannya berapa. Nah, maka dari itu tadi disampaikan oleh Pak Rafiq itu tanggal 28 Mei maksimal itu bisa ditransfer ke rekening Lazismu Surabaya. Insya Allah paling cepat, paling lambat itu 24 jam setelahnya itu kita kembalikan Pak, 100%. Kita tidak mengurangi satu peser pun dari yang jenengan transferkan tadi. Kenapa kok harus ditransfer? Kenapa tidak tunai saja? Ditransfer itu ada catatannya nanti Pak, kerekam di bank mutasinya. Ketika kita transfer balik juga tasarruf atau mukoyat tadi untuk penyaluran jenengan beli sapi, beli hewan kurban itu tercatat. Jadi misalkan masuk dari masjid A 50 juta, kurang dari 24 jam insya Allah kita usahakan tidak menunggu ganti hari begitu ya, maksimal 24 jam itu kami kembalikan dananya 100% kepada rekeningnya masjid atau amal usaha. Mungkin itu tambahan, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak-bapak. Nggih.